Dari tayangan sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana pesawat tersebut bisa terbang? Padahal kan, yang kita tahu, pesawat memiliki berat yang sangat luar biasa. Lalu, apa sangkut pautnya hukum Bernoulli dengan pesawat? Apakah kalian tahu? Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau perkenalan dulu. Nama aku Nurdiva Aulia. Aku dari kelas 11-1. Yuk, kita langsung aja masuk ke topiknya. Apakah kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan, tekanan, dan ketinggian fluida yang bergerak. Hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa dalam aliran fluida, jumlah energi total di setiap titik sepanjang garis arus adalah konstan. Ini berarti jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya akan berkurang dan sebaliknya. Hukum Bernoulli ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda, Daniel Bernoulli namanya. Ia mempublikasikan temuan ini dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Dalam bukunya, Bernoulli menyampaikan prinsip dasar aliran fluida dan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi dalam fluida yang mengalir. Gimana? Dari penjelasan aku sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti apa itu hukum Bernoulli? Sekarang, aku bakal ngejelasin apa sangkut pautnya hukum Bernoulli dengan pesawat terbang. Yuk, simak videonya! Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Untungnya, para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebuah pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengkek lainnya. Emang ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat, menggempur bagian bawah sayap sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat nafas selama 4 hari. Jadi, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi, pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang mempengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerak. Apakah kalian sudah mengerti apa sangkut pautnya hukum Bernoulli dengan pesawat terbang? Yuk, kita simpulkan. Sesuai dengan hukum Bernoulli, udara yang bergerak lebih cepat memiliki tekanan yang lebih kecil.
Oleh karena itu, tekanan udara di bagian atas sayap pesawat lebih kecil daripada tekanan udara di bagian bawah sayap pesawat. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat yang mendorong sayap pesawat ke atas. Gaya angkat inilah yang memungkinkan pesawat terbang juga bisa terbang. Jadi gimana? Penjelasan aku tentang hukum Bernoulli dengan pesawat terbang? Aku rasa kalian sudah mengerti ya bagaimana pesawat itu bisa terbang. Apa sangkut pautnya dengan hukum Bernoulli? Aku rasa pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab ya. Semoga penjelasan aku yang barusan bisa menambah pengetahuan kalian. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.